Salam, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya ambil satu tema, yaitu rahasia ketaatan Petrus. Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus, seorang penjala ikan, menjadi penjala manusia adalah kisah yang sering kita dengar. Ketika masih di sekolah minggu atau berbagai kesempatan ibadah, seringkali kisah ini disampaikan. Dalam berbagai kesempatan sering disampaikan dan atau mungkin kita belajar tentang buah dari ketaatan Petrus. Kita belajar tentang mujizat yang didahului oleh ketaatan. Petrus alami mujizat setelah ia taat pada perintah Tuhan Yesus. Saya pribadi, ketika membaca ayat ini, saya sangat terkesan ketika sampai pada ayat 5, yakni, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kalimat itu begitu hidup bagi saya, terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran saya. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tiba-tiba ada sebuah pertanyaan yang juga mengandung kerinduan yang begitu mendalam timbul dalam hati saya. Tuhan, bagaimana agar tubuh saya, jiwa saya menjadi tak berdaya, hingga seluruh keberadaan saya, tubuh, kehendak saya hanya punya satu tekad, taat pada perintah Tuhan, taat pada perintah-Mu ya Tuhan. Bahkan untuk perintah-perintah yang tak masuk akal sekalipun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang begitu sulit diterima akal sehat, atau mungkin memiliki tantangan yang terlalu besar sehingga menjadi sesuatu yang mustahil bagi logika dan pengalaman kita. Bagaimana jika pada saat tersebut kita mendengar perintah Tuhan untuk melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal?
Mendengar kisah Petrus ini, saya rindu. Saya berdoa agar ini juga menjadi kerinduan saya, kerinduan kita, yaitu seketika tubuh kita, jiwa kita yang mengandung pikiran, perasaan, dan kehendak menjadi tak berdaya sebab hanya ada satu pilihan yang begitu kuat bergelora dalam hati, yaitu saya mau dan saya harus taat. Ya, berulang kali kita tahu bahwa ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan, dan selanjutnya pikiran berkecamuk. Kita tak berdaya dan akhirnya kita tidak taat. Lalu timbul lagi penyesalan, dan hal ini terus berulang-ulang. Datang perintah Tuhan, kita dengar, kita mengerti, kita memahami bahwa ini kehendak Tuhan. Namun tiba-tiba pikiran berkecamuk. Oh, ini begitu berat, oh ini begitu sulit. Dan akhirnya kita tidak taat. Lewati beberapa waktu kita menyesal kenapa kita tidak taat. Namun kita tidak mampu untuk melakukannya. Sepertinya tubuh begitu lebih kuat. Sepertinya keinginan kita begitu lebih kuat untuk tidak taat pada perintah Tuhan. Dan ini terus berlangsung kembali pada penyesalan. Seperti dalam Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Secara sederhana, Paulus menceritakan bahwa dulu ini yang dia alami. Ia tahu bahwa itu salah. Ia tahu bahwa ini tidak benar. Bahkan ia benci hal itu. Tetapi ia tidak berdaya. Akhirnya yang ia lakukan adalah dosa. Ia tahu bahwa hal itu Tuhan tidak suka. Tapi dia tidak berdaya. Dosa sudah menguasainya. Sampai di sini saya ingin menyampaikan, maukah kita memiliki suatu hati yang membuat kita berkata, atau lebih tepatnya dengan segala logika kita, itu tidak mungkin. Dengan segala pengalaman kita itu mustahil. Tapi dalam hati kita, hati saya dan saudara, ada suatu gelora yang jauh lebih kuat, meruntuhkan semua logika dan kemustahilan, meruntuhkan semua ego dan keinginan daging. Yang tersisa hanya kekuatan supernatural, kekuatan ilahi, kekuatan dalam diri kita, dari saya dan saudara, sehingga tubuh dan jiwa kita tunduk pada roh dan berkata seperti Petrus, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Atau berkata seperti Maria kepada malaikat Tuhan ketika ia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekarang bagaimana? Hingga sebuah ketaatan yang begitu luar biasa bisa terjadi dalam diri Simon Petrus. Apakah sampai saat ini kita juga punya kerinduan yang sama? Yakni saya rindu dalam segenap hidup saya selalu ada gelora yang lebih kuat sehingga saya taat pada perintah Tuhan. Gelora yang meruntuhkan seluruh logika dan analisa kedagingan saya, sehingga tubuh saya dan jiwa saya bergerak hanya pada satu arah, yakni taat pada perintah Tuhan. Mari kita lihat ayat demi ayat dari kisah dalam Lukas 5 ayat 1-11 ini, hingga kita akan menemukan rahasia ketaatan Petrus. Dalam Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dalam ayat 1 ini dikatakan bahwa sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yakni banyak orang datang. Untuk bisa mengetahuinya kita harus melihat pasal 4 agar mendapat jawabannya. Lukas 4 ayat 1 itu bercerita tentang pencobaan dan puasa Kristus. Lukas 4 ayat 14 itu bercerita tentang penuh kuasa. Dengan penuh kuasa Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mulai mengajar. Sekali lagi, Lukas 4 ayat 11, dengan penuh kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus mulai mengajar. Lukas 4 ayat 16, dalam Lukas 4 ayat 16 itu orang-orang di Nazaret mengagumi ajarannya, namun juga ada yang menentangnya, bahkan ada yang mau membunuhnya. Lukas 4 ayat 33 itu banyak mujizat terjadi. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Lukas 4 ayat 38, ibu mertua Petrus mengalami kesembuhan.
Lukas 4 ayat 40, mujizat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Lukas 4 ayat 42, dia mengajar sampai ke kota-kota Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, sebelum kisah di pantai Genesaret tersebut dalam Lukas 5, nama Yesus sudah tersebar. Yesus sudah terkenal, atau zaman sekarang Yesus sudah viral. Tak heran, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Di sini kita juga belajar bahwa sampai kini banyak orang datang pada Tuhan. Banyak orang datang ke gereja. Apa motivasi kita? Dari kisah tersebut kita belajar bahwa saat ini begitu banyak orang datang pada gereja. Tiap minggu orang pergi ke gereja. Apa motivasi kita? Jika mendengar firman Tuhan, maka itu luar biasa. Amin. Pastikan kita selalu mempunyai motivasi hati yang benar. Sebab tidak sedikit yang mengalami mujizat namun tak bertahan lama. Akhirnya kembali ke hidup lama. Tidak sedikit yang hanya fokus pada jawaban doa dan pergumulan. Ketika semua diperoleh, justru makin sibuk dan melupakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa ketahui bahwa peristiwa dalam Lukas 5 ini terjadi setelah nama Yesus sudah begitu menyebar. Saya yakin peristiwa ini sudah sampai pada Petrus. Sebab lokasi dari pasal 4 dan pasal 5 ini tidak berjauhan. Kita bisa melihat lokasi di peta ini. Coba kita lihat baik-baik. Nah, jelas bahwa kota-kota yang disebut dalam Lukas pasal 4 berada di dekat Danau Galilea. Banyak orang sudah mendengar dan Petrus juga sudah mendengar tentang Yesus. Kita melihat selanjutnya dalam Lukas 5 ayat 2-3. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dengan sekian banyak orang yang datang dan terdapat dua perahu, Yesus memilih perahu milik Simon. Sekali lagi, ada dua perahu dan ada beberapa orang nelayan, dan Yesus fokus memilih perahu milik Simon. Yesus hendak menggunakan perahu tersebut sebagai mimbar untuk mengajar. Wow, dalam sebuah KKR pertama di Genesaret. Tidakkah ini luar biasa? Tidakkah ini awal mulanya hati Petrus mulai bergetar? Tidakkah ini menjadi awal yang hebat? Dan selanjutnya adalah kisah yang begitu hebat tertulis dalam firman Tuhan. Sebelum lebih jauh, saya ingin sampaikan bahwa dari semula Allah yang memilih kita. Coba kita perhatikan kisah yang tadi. Ada dua perahu, ada begitu banyak orang. Dan di depan mereka tuh ada dua perahu, dan Yesus memilih perahu milik Simon. Digunakan sebagai mimbar untuk KKR pertama di Genesaret. Sungguh, Allah yang telah memilih Simon. Allah yang telah memilih Simon Petrus. Allah juga, Allah yang sama telah memilih saya dan saudara. Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, dalam Yohanes 6 ayat 65, ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Wow, luar biasa. Tuhan yang memilih saya dan saudara. Tuhan yang telah menentukan sejak semula. Ia punya rencana dari awal, bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Tetap semangat buat kita yang sementara berjuang, sementara bekerja di ladang Tuhan, sementara jalani tanggung jawab yang diterima. Sesungguhnya dalam Kristus, Bapa yang telah memilih kita, semua adalah kasih karunia Bapa Surgawi. Dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, luar biasa. Tuhan yang telah memilih saya dan saudara. Bapa di sorga yang telah memilih saya dan saudara.
untuk datang pada Yesus. Amin. Semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi kembali lagi kepada kisah Simon Petrus. Coba kita perhatikan baik-baik. Ada beberapa nelayan, ada 2 perahu, dan di depan banyak orang. Yesus yang sudah sangat terkenal saat itu, yang penuh dengan Roh Kudus, yang membuat mujizat orang sakit sembuh, yang mengusir setan. Sekali lagi di depan banyak orang telah berketetapan untuk memilih 1 perahu di antara 2 perahu yang ada, yakni perahu milik Simon. Haleluya. Tidakkah ini menggetarkan hati Petrus? Tidakkah ini menjadi awal yang dahsyat? Dengar, biarlah hati kita juga bergelora. Bergelora karena kasih Tuhan yang besar. Bergelora karena pilihannya jatuh pada kita. Bergelora karena kita sadar bahwa siapakah saya, siapakah kita, sehingga Tuhan memilih saya untuk suatu perkara yang besar. Bergelora karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dahsyat dan ajaib, memilih saya dan saudara. Oh haleluya, haleluya. Dengar saudaraku, dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan yang besar. Apakah kebetulan bahwa Tuhan telah memilih kita sampai saat ini? Tentu tidak. Kita telah melangkah jauh hingga melewati begitu banyak rintangan persoalan, melewati begitu banyak tantangan dan waktu yang melelahkan. Saya yakin kalau kita sejenak melihat bahwa sudah terlalu banyak perkara ajaib yang Tuhan buktikan dalam pengiringan kita kepadanya hingga saat ini. Apakah kebetulan jika pekerjaan yang ada sekarang, dengan pada awalnya kita bergumul untuk mendapat pekerjaan, sehingga kita sudah melangkah begitu jauh dengan segala yang kita raih, dan sekarang ada begitu banyak tantangan dan kita mulai ragu, kecewa, dan mau mundur? Come on, tetap semangat saudaraku. Tuhan ada dan tahu semuanya. Apakah kebetulan saudaraku, pernikahanmu, pernikahan yang sudah 1 tahun, 5 tahun, 10 atau puluhan tahun berjalan, dan kalau ada badai dengan intimidasi setan dan untuk mengakhiri semua karena ada masalah. Pernikahan yang sudah semikian lama, tiba-tiba ada badai, ada begitu banyak goncangan yang kita alami dalam pernikahan. Lalu iblis mulai mengintimidasi, ayolah mengakhiri semuanya, ini begitu berat, ini terlalu berat, engkau tidak bisa melewatinya, mundur, engkau akan kalah daripada terlalu jauh untuk jatuh, lebih baik mundur sekarang. Itu kan intimidasi iblis. Dengar, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan yang memberkati, dan Tuhan akan menyertai kita sampai sekarang. Tuhan menyertai kita sampai sekarang, dan Tuhan pasti akan menyertai kita selamanya. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Jika Ia telah mengawali sesuatu yang besar dalam kita, percayalah, Tuhan punya banyak cara untuk menyertai kita dan menyelesaikan dengan penuh kemenangan. Katakan amin. Lanjut pada Lukas 5 ayat 2-3 tadi. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik di dalam salah satu perahu, yaitu milik Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari perahu tersebut. Perhatikan kisah dalam ayat ini. Simon yang semalam alami gagal total, yang sebelumnya telah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang beritanya yang sementara viral di kota Genesaret dan sekitarnya, tiba-tiba memilih perahunya, menggunakan perahunya untuk berkhotbah. KKR terjadi di pantai Genesaret, dan mimbarnya adalah perahu milik Simon Petrus. Sekarang ayat 4 dia berkata seperti ini. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lukas 5 ayat 4 sekali lagi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Wow, ini luar biasa. Setelah mengajar orang banyak, setelah berkhotbah, Yesus tidak melayani mereka semua yang mendengar. Mungkin itu mendoakan satu persatu atau seperti itu. Yesus malah melihat Simon dan berkata hanya kepada Simon. Coba kita perhatikan. Begitu banyak orang yang Yesus sudah sampaikan pengajaran.
Sekarang Yesus malah melihat Simon dan berkata hanya kepada Simon. Coba kita pelajari, coba kita tenang dan dengarkan apa maksud Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengajarkan kita lebih jauh. Ternyata Yesus tahu persoalan Simon. Ibaratnya begini, saudara. Ini KKR yang luar biasa bagi Simon. Selesai khotbah, Yesus tidak melakukan altar call bagi semua orang. Itu kan yang sering terjadi. Setelah khotbah, Yesus tidak melakukan altar call untuk semua orang yang sudah mendengar. Selesai khotbah, Yesus hanya altar call khusus untuk Simon Petrus. Yesus tahu persoalan Simon. Saya yakin hati Simon sudah bergetar sejak awal ketika Yesus hendak datang, bahkan memilih perahunya. Hati Simon mulai bergetar. Simon juga mendengar khotbah pengajaran Yesus. Dan selesai, mungkin Simon berpikir selesai sudah. Yesus akan mengucapkan terima kasih karena sudah menggunakan perahu. Ya, walau semalam gagal bersama perahu ini, ya minimal hari ini perahu ini telah digunakan oleh pribadi yang lagi viral seantero Genesaret. Tapi tidak, saudaraku yang kekasih, tidak. Yesus hendak berbuat jauh lebih yang dipikirkan seperti itu. Semua sudah diatur oleh Yesus sendiri. Mulai dari memilih perahu Simon, berkhotbah di atas perahu Simon, dan sekarang di atas perahu yang gagal ini, Yesus menatap pemiliknya Simon, dan mujizat pun sementara terjadi. Saudara terkasih, apa yang hendak pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda lakukan jika Anda berada di pihak Simon? Apa yang Anda katakan kepada Tuhan Yesus dengan perintah yang tak masuk akal tersebut? KKR yang besar ini, altar call yang hanya untuk Simon. Oh, betapa berharganya Simon. Betapa spesialnya Simon hari itu. Mungkin semua yang hadir ada yang bertanya, wow, perahu Simon digunakan oleh Yesus yang hebat itu. Wow, lihat, Yesus memerintahkan sesuatu buat Simon. Apa yang terjadi selanjutnya dengan Simon? Lukas 5 ayat 5-6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika mendengar perintah yang tak masuk akal ini, seketika pengalaman dan keahlian sebagai seorang nelayan profesional bergejolak. Seketika analisa menghitung peluang untuk memperoleh ikan berkecamuk. Bagaimana mungkin? Ini pukul 9 pagi. Sedangkan semalam saja tidak ada satu ekor pun yang berhasil ditangkap. Ini perintah yang tak masuk akal. Namun saudaraku, hatinya sudah meluap dengan berbagai peristiwa barusan yang telah terjadi. Simon yang terpilih di depan ribuan orang. Yesus, tokoh yang sementara begitu viral, melakukan begitu banyak mujizat. Setelah menyampaikan pengajaran di depan ribuan orang, memberikan altar call hanya untuk Simon. Ya, hanya untuk Simon. Seketika itu juga seluruh pengalamannya runtuh, keahliannya runtuh, tubuhnya bergetar, dikuasai oleh hatinya yang telah meluap karena kasih Allah. Hati, pikiran, dan tubuhnya sudah dikuasai oleh pribadi yang luar biasa yang ada di depan matanya saat ini. Dan akhirnya Petrus berkata, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya, haleluya. Dengarkan saudara, dengar saudara. Ini bukan suatu keterpaksaan. Ini bukan latah. Ini bukan terlanjur. No. Perjumpaan Yesus dengan Simon hari ini membuat Simon benar-benar telah dikuasai oleh Yesus. Oh, saudaraku, percayalah. Rindukah
Rindukanlah hal ini terjadi, saudaraku. Rindukanlah hal ini terjadi. Bahwa ketika kita dikuasai oleh Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh yang benar-benar dalam kendali Tuhan, itu sangat-sangat indah. Itu sangat-sangat indah. Sekali lagi saya ingin sampaikan, ketika roh, jiwa, dan tubuh kita benar-benar dikuasai atau dalam kendalinya Tuhan, itu sangat indah. Kita taat bukan karena terpaksa. Kita taat bukan karena perintahnya sesuai dengan logika. Kita tetap taat dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan terus mengambil suatu keputusan, dan harus mengambil suatu keputusan yang tak masuk akal sekalipun, bukan masalah apa perintah tersebut, tapi karena itu perintah Tuhan. Karena hati kita sudah terpaut pada Tuhan. Kita alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Kita selalu dalam hadirat-Nya. Maka dengan penuh kasih kepada Tuhan, kita akan terus melangkah dan taat padanya. Ketaatan menjadi indah karena dilakukan dengan hati yang penuh kasih. Ketaatan memang adalah sebuah harga dalam mengiring Tuhan. Namun kini bukanlah suatu yang begitu menjadi beban. Taat karena hati sudah meluap dengan cinta. Cinta Tuhan bagi kita meluap dengan cinta yang begitu luar biasa penuhi kehidupan kita. Kita terbuai akan cinta Tuhan yang begitu indah. Kita benar-benar terbuai dengan cinta Tuhan. Laksana seorang kekasih yang terbawa cinta, berkorban dan taat untuk pasangannya. Itu bukan beban, tapi itu adalah hal yang sangat romantis. Seperti Kidung Agung 1 ayat 4. Coba kita perhatikan Kidung Agung 1 ayat 4. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Haleluya. Alamilah Tuhan setiap hari, saudaraku. Itulah awal yang membuat semua menjadi indah. Kembali pada kisah Petrus. Apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh semakin menegaskan bahwa ketika Petrus benar-benar alami Yesus secara pribadi, maka ketaatan yang total bukanlah hal yang mustahil. Lukas 5 ayat 7-8. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Inilah mujizat terbaik. Inilah mujizat terbaik. Petrus lebih tertarik datang pada Tuhan Yesus daripada berkat yang sangat besar. Wow, lihatlah. Petrus tidak makan sendiri. Petrus tidak menikmati sendiri jumlah ikan yang besar. Ya, ajak teman-teman yang lain. Tentu teman-teman yang ada di atas perahunya dan perahu yang sebelumnya. Karena ada 2 perahu. Dia ajak teman-teman semuanya. Menikmati berkat Tuhan itu tidak salah, saudaraku. Memang demikian yang terjadi. Namun mari kita lihat apa fokus dari Petrus. Dalam ayat tersebut jelas tertulis dalam ayat Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ternyata saudaraku, sampai di sini Petrus tak peduli lagi dengan jumlah ikan yang banyak. Petrus akan tak peduli berapa jumlah ikan yang berhasil diraih di pukul 9 pagi. Pikirannya, jiwanya berkecamuk. Oh, siapa dia yang ada di depanku saat ini? Pikirannya saat ini tertuju kepada Yesus. Tiba-tiba ia sadar bahwa yang datang padanya adalah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, yang telah lewati begitu banyak orang, yang telah memilih perahunya, yang memberikan perintah tak masuk akal, yang penuh kuasa,
Tiba-tiba Petrus sadar bahwa yang di depannya adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang besar. Tiba-tiba ia sadar, saudaraku, bahwa ia adalah orang yang berdosa. Namun Allah yang Maha Kudus begitu mengasihinya yang berdosa. Allah yang kudus sudah merencanakan semuanya dan memilih Petrus sejak semula. Petrus tak berdaya, saudara. Tak bisa tidak. Petrus hanya bisa tersungkur dan menyembah. Oh, dia sadar dia bukan alami mujizat. Dia sadar dia bukan sekedar alami mujizat, tapi dia bertemu dengan sang pembuat mujizat itu sendiri. Yang lain sibuk mengumpulkan ikan, Petrus sujud dan menyembah Tuhan. Jika kita alami Tuhan, maka mujizat, harta, tahta, jawaban doa tidak akan halangi kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan saja. Inilah rahasianya, saudara. Begitu banyak energi, hati, pikiran kita sabar menanti kapan mujizat tiba. Ketika mujizat datang, kita fokus dengan mujizat, fokus menghitung semua berkat, sampai kita lupa di depan kita ada Tuhan sang pembuat mujizat. Yang rindu ada hati yang menyembah, ada jiwa yang haus akan Tuhan. Tuhan yang di depan kita yang selalu rindu supaya kita datang menyembah Tuhan. Tuhan yang juga rindu supaya jiwa kita haus kepada Dia. Supaya biarlah dalam hidup kita Yesus yang terlebih besar di dalam kita. Ketahuilah, saudaraku, Yesus terlebih besar jika fokus dan hati kita hanya kepada Tuhan. Ketaatan bukanlah hal yang berat, sebab kekuatan dari Tuhan yang membuat ketaatan yang tak bisa dibendung. Karena kita dikuasai oleh kasih-Nya, kita telah dikuasai oleh Roh-Nya. Kita makin sadar bahwa karya terbesar adalah bagaimana Yesus telah mati bagi kita. Apa yang terjadi selanjutnya dalam Lukas 5 tersebut? Perhatikan ayat 9 dan 11. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Inilah tujuan dan rencana Yesus sebenarnya. Jika kita alami mujizat atau berkat yang besar, percayalah, Tuhan rindu. Kita tidak sibuk urus semua pencapaian kita, tapi Tuhan rindu dan mau agar lewat hidup kita banyak orang lain juga bisa alami keselamatan dalam Tuhan Yesus. Berawal dari seorang penjala ikan yang teorinya bertahun-tahun ia telah pegang dan praktekkan sebagai nelayan yang profesional, runtuh ketika Tuhan buat mujizat di waktu dan tempat yang tidak bisa terima secara logika. Karena ada satu misi yang jauh lebih besar, yaitu dari penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Kalau Tuhan buat mujizat atau berkat di pekerjaan kita, itu agar lewat hidup kita banyak orang diselamatkan. Tidak kebetulan kalau kita ada sejauh ini dan bertemu Tuhan. Ada misi ilahi, yakni panggilan surgawi, agar lewat hidup kita banyak orang juga alami Tuhan dan diselamatkan. Inilah rahasia ketaatan Petrus, saudaraku. Yang juga biarlah kita pun alami hal yang sama. Alami Yesus secara pribadi. Biarlah hati kita, hidup kita dikuasai oleh Tuhan, agar dengan hati yang meluap karena kasih Allah, kita dapat taat pada perintah-perintahnya, bahkan perintah yang tak masuk akal sekalipun. Karena Tuhan punya rencana, yakni agar lewat hidup saya dan saudara banyak orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.